Sebelum Perang Besar Napoleon di Amerika, Prancis telah berperang melawan Inggris daratan Eropa. Dan pada tanggal 1 Januari 1803, Inggris dan Belanda melakukan perjanjian serah terima wilayah. Dan perjanjian itu ditandatangani 13 Agustus tahun 1814 bertempat di London, Inggris. Perjanjian ini diwakili oleh Robert Stewart dan Viscount Castlereagh dari Inggris dan Hendrik Vogel dari Belanda. Have forgotten the allegiance which they owe to the power that has protected and supported them, and have declared rebellion and traitorously levied war against us. It is the better part of wisdom to put a speedy end to such disorders. We have thought fit to issue our royal proclamation that all our royal officers, both civil and military, are obliged to suppress such rebellion and bring the traitors to justice. Isi dari perjanjian ini adalah When the unhappy and deluded multitude against whom this force shall be directed di mana Belanda tetap memiliki hak untuk berdagang. with tenderness and mercy for those who persist. Setelah itu, Britain menyerahkan Pulau Bangka di Kepulauan Bangka Belitung untuk ditukar dengan Cochin di India dan dependensinya di pesisir Malabar. The punishment shall be death by hanging. Belanda menyerahkan wilayah Bernagor yang terletak di dekat Kalkutta dan sebagai gantinya memperoleh pembayaran tahunan. 26th day of October in the year 17. Perjanjian ini juga mencatat deklarasi pada 15 Juni 1814 oleh Belanda bahwa kapal-kapal yang terlibat dalam perdagangan budak tidak lagi diperbolehkan untuk singgah di pelabuhan Britania, dan Belanda menyetujui bahwa pembatasan ini akan diperluas menjadi larangan keterlibatan dalam perdagangan budak. God bless the king. Who else could have brought such a spirit of unity to this Congress? Dan pada 15 Mei 1816, Belanda mendarat di Maluku. Karena Belanda melakukan kebijakan yang menyengsarakan, terjadi perlawanan dari rakyat Maluku sehingga pecah perang pada awal tahun 1817. Kalian wajib menyediakan perahu untuk pemerintah Belanda yang bekerja di bawah. Tapi saat Inggris memerintah, aturan sudah dihapuskan. Itu bukan urusan kalian. Kita terus ditindas. Kalau kita diam saja, Belanda akan terus menyiksa rakyat. Kita butuh pemimpin. Kalau kalian semua percaya padaku, kita lawan bersama. Hidup Pandura! Kita mulai dengan menyerang perahu pos Belanda. Rakyat sudah siap membantu. Kita akan ikut berjuang. Besok malam kita bergerak. Jangan takut demi Maluku. Maju!
Perundingan dengan Kapten Pattimura tidak berhasil sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Pattimura dengan meriam dan menyerang rakyat Maluku. Apa yang terjadi? Ini balasan rakyat Maluku. Belanda bangkit dan membalas perlawanan rakyat Maluku. Karena adanya pengkhianatan, keberadaan Pattimura dibocorkan. Akhirnya, lokasi Pattimura diketahui oleh Belanda. Pattimura ada di sana. Dia sudah mengkhianati kita. Setelah mengetahui keberadaan Pattimura melalui pengkhianatan, Belanda segera bergerak untuk menangkap sang pemimpin perlawanan. Dengan tangan terikat, Pattimura dibawa oleh Belanda untuk menghadapi hukuman gantung. Meski ditangkap, semangat perjuangannya tidak pernah padam dan tetap hidup dalam hati rakyat Maluku. Perlawanan kalian sudah berakhir. Serangan kita jangan pernah mati. Pattimura akhirnya dihukum gantung oleh Belanda pada 16 Desember 1817. Hukuman tersebut diberikan karena ia dianggap sebagai pemimpin utama perlawanan rakyat Maluku yang menentang kekuasaan kolonial Belanda. Meski raganya telah tiada, semangat perjuangan dan keberaniannya tetap dikenang sebagai inspirasi bagi bangsa Indonesia. One is the loneliest number that you